Tasik. Cikarang, Jogja. Jadi guys, untuk penangkaran di rumah, proses izinnya itu macam-macam, tergantung. Kalau kita ngajuinnya kayak burung merak gitu ya. Burung merak kan bukan satwa buas, tidak berbahaya gitu. Jadi gimana izin ke orang tua buat ada harimau di rumah gitu ya. Sebenarnya kalau untuk teknisnya negara masih bisa untuk menangani, tapi yang sulit itu berkompromi sama warga. Iya teman jauh, halo semua. Buat teman-teman semua, terima kasih datang hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya setelah melewati pandemi beberapa tahun lalu yang menghambat kita untuk silaturahmi. Jadi hari ini enjoy ya teman-teman. Mau pesen apa bebas, aku traktir. Jadi sekenyangnya, sepuasnya, pokoknya enjoy this moment ya. Dan tadi juga ada quiz, aku bawa 3 hoodie satu. Jadi ada quiz 3, siapa pemenangnya dapat masing-masing satu. Pengen tahu di sini ada yang dari luar Jakarta nggak? Ada. Dari mana? Cikampek. Tasikmalaya. Tasik. Cikarang. Jogja. Tapi tinggal di Jakarta lagi di Jakarta. Wow. Lagi? Tangsel. Di mana? Di Karawang. Mantap, jauh-jauh ya, ada Jogja ya, Padang. Terima kasih sekali lagi buat yang datang. Namanya boleh dibikin. Guys, ini kado aku. Apa? Oh, sama video dia kata gratis satu ya. Makan dapat apa kali jadi? Kucing. Oh, dapat kucing. Lucu banget. Oke, yang sebelah sini dapat apa kakak? Dapat hijab kakak. Oh, dapat dari tandanya kamu sudah bertobat. Masya Allah kakak. Oh, telepon gitu ya tuh. Makan juga. Kalau sih dapat apa? Tiketnya. Oke, jadi sekarang kita untuk killing time sambil nunggu buka yang ngabuburit. Gue mau ngasih quiz buat kalian semua. Hadiahnya itu jaket satu yang Bandung Water Park ya, untuk 3 pemenang. Jadi dimulai dari pertanyaan paling gampang dulu. Udah siap? Yang paling mudah dulu. Tiap hari apa dan jam berapa YouTube Asyid Ahmad tayang? Hari Jumat kan? Terus Jam 3 sore. kurang tepat. Jam 4. Kurang tepat. Ada lagi? Satu. Salah. Ini kalau misalkan jadwalnya ngaret semua, nyalain IG ya. IG suka ngaret editnya nih. Berarti bukan salah itu, bukan salah saya. Nah, sebetulnya ada jadwal pokok untuk upload seminggu 2 kali di hari apa dan apa. Salah.
Yang mana sok? Hari Rabu sama Jumat jam 3. Iya betul. Yeay. Ini hadiahnya. Nih guys, pemenang kuis ya. Untuk YouTube tayang Rabu Jumat jam 3. Oke, ini pemenangnya siapa namanya? Rinjani. Selamat kepada Rinjani. Hah? Maju sini. Pertanyaan kedua adalah tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa AAI berdiri, Aset Ahmad Indonesia. Aturannya nggak tahu pada waktu itu. Salah lanjut. Betul. April 2020 tanggal 25. Betul sekali. Siapa namanya? Dinda. Oke. Dinda dari Bintaro. Oke. Ready guys, ini biasanya yang bisa jawab itu kalau ngikutin gua dari awal banget. Jadi pertanyaan terakhir adalah tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa pertama kali YouTube Asia tayang? Konten pertama. Oh, cek YouTube sih ini sih. 2019. Tahunnya bener? Agustus itu. Salah. Agustus udah lewat gitu. Maret 2019. Salah. Maret gagal berarti. November 2019. Tanggalnya? Tanggal 1 sampai 30 lagi. Ya jauh banget. 15. Hah? 15. Oh bukan, dikit lagi. Salah. Berapa? Salah. Betul sekali, 17 November 2019. Guys, kita langsung manual packagingnya. Emang kita di sini mandiri banget anaknya. Emang anak mandiri abis. Oke, siapa namanya? Saufa. Ini pemenangnya Saufa guys. Selamat kepada Saufa. Oke, dipakai ya. Tepuk tangan semuanya, terima kasih guys. Next, MC. Ada kegiatan apa lagi sambil ngilangin rasa lapar ini? Oh iya boleh, komenannya juga boleh. Karakter ada yang mau ditanya tuh siapa? Oke, boleh ditanya. Halo. Halo. Aku mau tanya, Boleh. apa buat penangkaran di rumah itu berapa lama atau izinnya? Berapa lama izinnya gitu prosesnya? Jadi guys, untuk penangkaran di rumah, proses izinnya itu macam-macam, tergantung kalau kita ngajuinnya kayak burung merak gitu ya. Burung merak kan bukan satwa buas, tidak berbahaya gitu. Itu setahun biasanya. Cuman kalau untuk satwa buas kayak harimau, Esanginora selenteona itu bisa 3 tahun. 3 tahun kemarin gua menempuh 3 tahun sih, kurang lebih. Halo semuanya, salam kenal, nama aku Nanda. Izin bertanya, bagaimana cara proses perizinan orang tua ketika akan membuat penangkaran harimau? Pasti kan harus ada izin orang tua dulu gitu kan. Nah itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, jadi gimana izin ke orang tua buat ada harimau di rumah gitu ya? Sebetulnya cukup panjang perjuangannya untuk meminta restu dari orang tua buat ada harimau di rumah, dan itu juga pernah dibahas di konten, ada kontennya. Cuman karena gue orangnya kalau udah fokus, kalau pengen itu nggak kemana lagi gitu ya. Akhirnya selama kurang lebih 5 tahun lah, baru orang tua tidak menjawab tidak lagi, tapi tidak menjawab aja gitu. Jadi abu-abu gitu kan, seralah gitu akhirnya kan. Ya udah, akhirnya pas sudah di titik itu, gue langsung adopsi Jinora dari Bintaro. Jinora itu penangkaran di Bintaro. Jadi adopsi Jinora di Bintaro, bawa ke rumah. Ya udah, surprise gitu, anak harimau di rumah. Udah deh. Surprise, ada anak kucing gitu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar sampai sekarang. Malah bawa banyak rezeki, alhamdulillah gitu. Ya, sama-sama. Aku mau nanya, tingkah hewan itu kan ada yang bikin senang, ada yang bikin sedih. Sebenarnya aku mau nanya, ada nggak sih sepanjang modus hewan itu tingkah hewan bikin marah? Oke. Jadi dong kesel gitu sama Oke guys ya, jadi buat teman-teman juga ini ya, masukan buat teman-teman yang punya hewan peliharaan di rumah. Sebenarnya kalau
kita punya hewan, kita kesel atau enggaknya gimana kita sendiri, sabar atau enggak. Kalau kalian punya kucing, numpahin air gitu ya. Kalau kita anggapnya gemes lucu, ya udah nggak jadi marah. Tapi kalau kalian kesel, ya marah gitu. Jadi pengen marahin si kucingnya kan. Jadi kalau gue ngelihat binatang-binatang gue karena suka, jadi nganggapnya selalu positive vibes gitu. Kalau dia nyebelin, kita nganggapnya lucu, jadi nggak marah. Tapi kalau misalkan kitanya nggak sabar, misalkan lihat kucing pipis di mana dimarahin kucingnya gitu atau apa, bawahnya pasti negative vibes, kesel. Dan itu nggak bikin makin erat sama si binatangnya. Sama binatang harus sabar. Apalagi ini syuting sama tim, syuting 2 jam 3 jam, paling jadi konten 15 menit gitu. Kebayangkan itu kita sabarnya kayak gimana untuk bikin konten, nah gitu. Jadi intinya sama binatang sabar dan meluapkan emosi ke binatang, karena ntar pas nyesel. Tapi kitanya harus bisa sabar sama bisa melatih dengan cara yang bijak gitu aja paling. Kak, aku mau nanya, kakak kan konsennya kan ke harimau ya, terutama ya untuk konservasi. Yang aku mau tanyain adalah, kan kita juga punya satwa harimau Sumatera nih, yang udah mau punah juga. Nah, kakak pernah nggak sih ada perasaan kayak gregetan atau ya gimana gitu, kayak ini gimana sih kok mau habis gitu satwanya gitu. Gregetannya maksud aku kayak entah sama lembaga terkait yang ngurusin itu atau sama orang-orang yang kayak lu masa sih padahal tinggal gini doang gitu, pengen gua aja deh yang ngerjain gitu. Pernah nggak sih punya perasaan gitu? Dia yang nanya gue yang deg-degan. Aman ya apa? Jadi kayak greget nggak sih ngelihat apa ya, negara kita cara ngelindungin harimau kita gitu ya. Sebenarnya kalau untuk teknisnya negara masih bisa untuk menangani, tapi yang sulit itu berkompromi sama warga. Kan warga belum tentu mau ngikutin program pemerintah untuk melindungin kan. Kadang malah kayak di Lampung kemarin banyak korban, pengennya dibunuh harimaunya kan karena banyak korban. Malah kantor BKSDA-nya dibakar gitu. Ya itu, jadi yang sulit itu melindungi itu kesadaran dari manusia tersendiri, apalagi dari warga yang langsung perbatasan sama hutan lah gitu, karena mereka korbannya mau nggak mau. Kalau misalkan ada apa-apa mereka dulu yang kena, jadi sulit juga sih kalau untuk caranya bikin masyarakat sadar gitu ya untuk melindungi barang-barang. Susah banget karena mereka juga punya alasan masing-masing. Ada keluarga jadi korban gara-gara diserang binatang, ada yang kebutuhan ekonomi dan lain-lain. Jadi sulit kalau negaranya belum maju, belum sejahtera makmur, pasti sulit karena itu menjadi sumber mata pencarian ya buat mereka. Duitnya gede kan kalau ada orang yang ngejual harimau ilegal gitu ya, walaupun kulitnya gitu. Jadi sulit sih, tapi ya itu kita harus berjuang pelan-pelan. Semoga Indonesia makin maju, makin sejahtera juga, orangnya juga SDM-nya makin tinggi. Nanti kedepannya makin bagus lah untuk alam kita gitu. Paling gitu. Kalau waktu itu kan ya pernah buat konten yang pesawat yang kayak modeling gitu ya. Itu kenapa sih aku nggak konten lagi? Ya itu aku. Oh gitu. Iya. Oke, jadi konten aero modeling ya. Kenapa nggak bikin lagi? Sebetulnya karena kalau main RC pesawat, bahasa umumnya kan RC pesawat, itu nggak bisa di musim hujan, takut kena halilintar, takut kena geledek gitu. Jadi karena lapangan terbuka, kalau kita main di sana bawa remote gitu ya, yang memancar sinyal, takutnya kena halilintar kalau hujan. Jadi tunggu musim panas dulu, udah nggak hujan baru kita bisa main lagi ke sana. Jadi off season lah bisa dibilang, istirahat dulu setengah tahun sampai kita tunggu musim kemarau. Musim kemarau kan kering tuh, baru bisa main lagi. Gitu. Aku mau nanya bagaimana mengetahui karakter hewan-hewan yang ada di penangkaran itu dari harimau dan yang lainnya. Makasih. Cara mengenali karakter hewan-hewan kita yang kita pelihara ya. Caranya observasi, terus kita lihat apa ya, dari kecil biasanya. Kalau kita sering main sama binatang kita, hewan peliharaan, diobservasi, dilihat terus lama-lama kita tahu kayak, oh kucing kita ini gak suka dipegang bagian punggung, dia kabur kalau dipegang bagian punggung. Oh kucing ini sukanya diselus bagian pipi gitu, kalau di pipi dia suka. Dari situ kita udah bisa menilai, oh hewan gua ini, kucing gua galak loh, atau enggak kucing gua ini manja loh, atau enggak, dan lain sebagainya gitu. Jadi dari seberapa sering kita berinteraksi dan mengetahui karakter tersebut gitu. Siap Ahmad. Mungkin dari kesan dulu ya. Kalau kesan itu seru banget karena dapat temen baru, kakak-kakak semua yang bisa cari pengalaman juga kan. Terus seru banget, have fun. Makasih juga buat Alsyad. Pesannya untuk Alsyad terus jaga kesehatan, terus bahagia, terus tambah semangat bikin kontennya, terus tambah rajin sih upload kontennya, tambah lagi.
tambah sukses terus. Raur. Udah, terima kasih. Jadi gimana ada beratnya? Ada yang mau nambah? Jadi gua ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua udah luangin waktunya datang ke sini jauh-jauh macet-macetan karena lagi mau buka kan. Semoga acara hari ini bisa memberikan memori yang bagus buat kalian semua, bikin happy, terus juga mempererat silaturahmi kita semua, makin kompak pokoknya. Udah paling itu aja, terima kasih udah datang semua. Semoga jadi memori yang indah. Dan gue mohon selalu support kita semua di sini, kita saling support biar sama-sama maju, biar sama-sama kompak. Terima kasih semuanya datang, terima kasih. Kami keluarga besar Alset Ahmad Indonesia mengucapkan Minal aidin wal faizin, mohon